rekan-rekan guru, pelayan anak dan remaja, secara khusus orang tua yang menyaksikan YouTube Anak dan Remaja Bagi Kristus pada saat ini. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa di mana di tengah-tengah padatnya pelayanan boleh hadir untuk dapat men-sharingkan ya pelayanan yang sedang dikerjakan atau yang sedang dilakukan pada saat ini. Nah, saya akan menyapa dulu tamu istimewa saya yaitu Pak Yulimin. Halo Pak. Halo, halo. Senang banget nih bisa ketemu Pak Yulimin ya Iya, karena salam jumpa. Sudah lama nggak ketemu. betul banget. Sudah lama nggak ketemu karena pandemi. Pastinya kita juga pengen banget ya ketemu ngobrol tentang pelayanan-pelayanan yang sedang dikerjakan seperti itu. Dan terima kasih loh Pak bisa hadir untuk dapat menyapa kami ya, menolong kami untuk memahami tentang pelayanan keluarga. Nah, kalau saya boleh memperkenalkan Pak Yulimin, Pak Yulimin melayani dalam lingkup pelayanan keluarga dan juga konselor ya bagi para keluarga yang juga bisa berbicara tentang itu parenting atau suami istri ataupun juga tentang anak-anak dan juga orang tua khususnya seperti itu. Nah, kita bersyukur banget bukan hanya kita bisa mendengar atau juga bisa mungkin ada yang mau konseling, mau sharing nanti juga bisa kita bersama-sama ya menghubungin gitu ya. Kalau nanti di bawah ini akan ditaruh kira-kira di mana kita bisa berjumpa setiap hari. Loh, kok bisa berjumpa setiap hari? Bisa, karena sekarang Pak Yulmin sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu sih punya YouTube channel. Jadi YouTube channel saya malah baru, YouTube channelnya Pak Yulmin malah lebih lama membahas tentang keluarga, ya hal-hal yang sangat menurut saya sangat efektif, interaktif dan juga dengan waktu yang tidak terlalu panjang tapi mengena dalam ya singkat dan juga mengajar kita tentang banyak hal tentang kehidupan di dalam keluarga tentunya. Nah, tanpa berpanjang lebar nanti juga akan ditaruh di bawah ini channel YouTube-nya namanya Pak Yulimin seperti itu ya, nanti bisa dikunjungi lewat yang tertulis di bawah ini. Saya ingin bertanya nih Pak, ini Oke, kan sudah silakan, Yuli. 1,5 tahun hampir kita melewati masa pandemi ini. Nah, saya Betul. tahu bahwa Bapak melayani konsentrasi di dalam keluarga ini cukup luar biasa seperti itu ya. Bersama dengan almarhum Ciwecen yang saya kagumi, yang saya kasihi dan yang saya rindukan sebenarnya ya untuk bersama-sama melayani. Tetapi kami bersyukur banget bahwa Tuhan pakai Pak Yulimin sampai saat ini dengan luar biasa lewat YouTube dan juga lewat konseling inilah banyak orang Ya, konseling seperti itu. Nah, apa yang sedang dikerjakan saat ini khususnya di dalam pelayanan keluarga dan di YouTube sekarang lebih banyak lagi bicara tentang penguatan. Kalau saya lihat ini YouTube-nya setiap hari bicara tentang jangan khawatir, jangan takut dan sebagainya bagi para keluarga dan juga bagi setiap orang-orang yang percaya ya di dalam kehidupan menghadapi masa pandemi dan COVID yang beberapa waktu ini meningkat kembali. Pengen dengar Bapak bicara tentang pelayanan yang sekarang dilakukan. Silakan Pak. ya. Terima kasih untuk Ibu Lili untuk waktunya dan juga para guru dan para orang tua yang ada di channel ini. Sangat senangnya kita bisa berjumpa. Memang situasi sekarang itu tidak mudah di dalam pandemi ini. Kita semua dipaksa harus ada di rumah, khususnya PPKM seperti ini. Ya, kami juga memikirkan bagaimana sebetulnya di dalam situasi pandemi ini masalah itu sangat pelik. Ya, masalah di dalam keluarga begitu banyak masalah yang muncul tiba-tiba karena kita semua harus disatukan yang selama ini mungkin tidak pernah bersatu gitu ya. Maksudnya tidak pernah bersatu itu karena sibuk masing-masing, termasuk dengan anak-anak kita, remaja-remaja kita. Waktu kita dijadikan satu, kita baru menyadari anak-anak kita sekarang sudah dewasa. Anak-anak kita ini sudah besar sekarang dan tidak seperti dulu lagi, gitu ya. Dan tidak seperti dulu lagi dalam pengertian kalau dulu kayaknya anak kita manis, baik dan mudah sekali kita ajak bicara. Sekarang sepertinya maaf saya gunakan seperti punya tanduk gitu ya, menanduk kita terus orang tuanya sehingga membuat kita emosi luar biasa. Nah, kami
tim kami memang memikirkan di dalam selama pandemi ini, kami memang membentuk kelompok sih sebetulnya seperti ya support group lah, atau kita sebut kayak KTB atau apapun juga lah untuk orang tua, untuk bagaimana kita mengatasi anak-anak remaja kita khususnya gitu ya, kelas besar dan anak remaja, itu yang sedang kami lakukan. Dan kami sedang berpikir tentang apa sih yang menjadi kendala selama ini gitu, Bu Lili. Nah, kami melihat kendalanya ternyata yang kami bisa lihat itu adalah tidak terjadinya heart connect, keterpautan hati antara orang tua dengan anak-anak remajanya. Nah, itu yang kami lihat dan itu yang sedang kami kerjakan. Karena kami melihat beberapa survei, memang survei ini di Amerika dilakukan oleh beberapa STT di sana gitu ya, dan beberapa instansi mengatakan begini, bahwa ternyata walaupun bagaimana anak-anak itu, remaja itu hidupnya sepertinya bebas dan tidak peduli, tetapi sebetulnya mereka itu punya keterkaitan dengan orang tua. Gitu. Bukan pada pembina, bukan kepada guru-guru mereka, tapi lebih terpaut kepada orang tua. Nah, pembina, guru-guru itu rekan orang tua untuk membimbing remaja, tetapi poin yang paling besar justru di orang tua. Maka kami mulai melirik ini, dan kami mulai menggarap untuk orang tuanya, untuk bagaimana bisa punya heart connect dengan anak-anak mereka, dan ini nanti bisa diikuti oleh guru-guru yang juga bisa masuk jendela dari hati anak untuk bisa menjalankan heart connect itu kepada mereka. Itulah yang kami kerjakan, Ibu Lili. Ya, ini menarik ya Pak Yulin. Tadi dikatakan bahwa tema kita hari ini adalah heart connect atau tautan hati antara orang tua dan remaja secara khususnya. Memang peran orang tua seharusnya lebih banyak untuk dapat menolong ya anak-anak remaja, memiliki relasi yang lebih dekat dengan anak-anak remaja. Tapi memang seperti yang tadi Pak Yulimin katakan, ini situasinya udah berbeda zaman sekarang ya. Betul. Menghadapi anak-anak remaja sudah berbeda, caranya juga tidak lagi pakai kekerasan, tidak lagi bisa pakai paksaan, tapi harus punya heart connect, bagaimana masuk ke hati mereka, baru mereka mau mendengarkan seperti itu. Nah, tadi ada yang menarik tuh Pak, ketika sekarang pelayanannya fokus untuk membentuk grup-grup ya, ini kan baik sekali. Kadang-kadang tuh di dalam sebuah komunitas besar, anak-anak itu nggak bisa explore seluruh apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami gitu ya, karena terlalu banyak, sehingga mereka nggak punya teman untuk curhat lah, maksudnya seperti ya, untuk ngobrol seperti itu Pak. Bisa cerita lebih jauh kah Pak, kira-kira tentang yang tadi itu heart connect ini lebih seperti apa, lalu bagaimana masuk ke orang tua untuk bisa berbicara kepada anak-anak itu seperti apa caranya, lalu ketika dalam kelompok kecil itu bagaimana memperlakukan anak-anak remaja ini. Silakan Jadi Pak. sebetulnya begini, kami itu mempunyai komunitas, di mana komunitas itu komunitas remaja dan komunitas orang tuanya. Menarik ya. Jadi komunitas remaja ini kalau dia mau masuk dalam komunitas ini, orang tuanya harus terlibat. Jadi anak-anaknya ada kelompok KTB-nya, lalu orang tua juga ada kelompok KTB-nya. Nah, di dalam satu waktu kami akan adakan KTB gabung orang tua dan anak. Nah, di sini kami bikin program-program yang supaya ada komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, di situ kami coba pautkan bagaimana ada heart connect. Nah, ini tidak hanya program pembacaan Alkitab, pembelajaran Alkitab, enggak, tetapi program yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Malah kadang-kadang kami adakan seperti orang tua ayah dengan anak laki-lakinya gitu ya. Mereka pergi berdua untuk bicara satu hal, diskusi satu hal, ataupun anak perempuan dengan mamanya misalnya. Nah, pergi dan mereka bicara apa gitu. Atau nanti dibalik, papa dengan anak perempuannya, si laki dengan mamanya gitu. Nah, kami adakan acara-acara yang seperti demikian. Nah, yang paling penting adalah begini. Jadilah orang tua yang dihormati, disegani oleh anak-anak, bukan menjadi orang tua yang ditakuti. Nah, kita itu cenderung karena kebiasaan kita sehari-hari dan yang warisan dari orang tua kita cenderung lebih otoriter mungkin ya,
Jadi anak-anak itu sebenarnya bukannya segan atau bukan hormat kepada kita, tapi lebih sekedar takut. Nah, jadi kami melatih orang tua untuk bagaimana mereka untuk menjadi orang tua yang bisa dihormati oleh anak-anaknya. Lalu orang tua itu kita dorong supaya mereka menjadi spiritual mentor. Jadi mereka itulah mentor dari anak-anak mereka untuk dibimbing secara spiritual, dan mereka juga melihat orang tuanya untuk mereka sendiri bertumbuh secara spiritual. Nah, saudara, inilah yang kita garap di dalam program Heart Connect ini. Iya, eee, betul Pak, itu kayaknya, menarik banget ya ini bagi para orang tua yang, ingin bergabung ya bersama dengan, tempat Pak Yulimin melayani ini memang spesial banget karena, di situ bukan cuman anak-anak yang dididik ya, bukan cuman anak-anak yang, apa namanya, dibimbing di dalam spiritual atau di dalam kehidupan kerohanian mereka, tetapi orang tua pun dilibatkan, harus terlibat. Jadi ada anak, ada orang tua seperti itu menarik ya. Tadi yang menarik lagi anak laki ngobrol dengan anak laki, papanya, anak perempuan ngobrol dengan mamanya seperti itu ya. Jadi kayak curhat. Nah, disitulah yang disebut dengan heart connect terjalin, apa nama tautan hati ya ketika bicara kan katanya kalau bicara maka terjadi tautan hati dan tadi juga dikatakan orang tua menjadi spiritual leader atau orang tua Spiritual menjadi mentor. mentor spiritual bagi Iya. anak-anaknya seperti itu ya. Kan nggak mudah ya Pak. Bisa cerita sedikit Pak tentang ada nggak kesulitan atau tantangan ketika orang tua mau menjadi mentor spiritual bagi bagi anak-anaknya. Tadi kan dikatakan anak ngelihat sendiri akhirnya mereka, oh iya ya orang tua saya melakukan maka saya melakukan. Dalam sepanjang pelayanan ini pernah menghadapi orang-orang tua yang kesulitan nggak Pak untuk menjadi mentor rohani bagi anak-anaknya? Awalnya mereka kesulitan, memang kesulitan. Tetapi ada kemauan di dalam hati orang tua, kan kami membimbing. Memang pertama, memang ada pembimbing yang mendampingi mereka untuk bagaimana mereka menjadi mentor. Artinya, orang tuanya sendiri harus bertumbuh. Orang tuanya harus bertumbuh di dalam satu konsep bahwa mereka mau bertumbuh supaya anak-anaknya melihat pertumbuhan orang tua dan anak-anak itu juga akhirnya bertumbuh. Nah, kadang-kadang kami mempunyai tema dalam pengertian, misalnya kami sedang membahas kitab apa gitu ya. Nah, kami akan mengundang ahli dalam kitab itu untuk memberikan pendalaman Alkitab. Nah, itu orang tua dapat, anak dapat. Nah, dari itu kita coba bahas, kita gali bagaimana aplikasinya gitu ya, sehingga orang tua itu dibekali sehingga mereka mempunyai dasar teologi yang benar dan mereka juga bertumbuh di dalamnya. Lalu mereka bisa ajarkan itu kepada anak-anak mereka. Karena kami kan berpegangan pada Ulangan 6 itu. Hendaklah orang tua berulang-ulang mengajarkan baik dalam kondisi apapun juga kepada anakmu gitu ya. Nah, jadi kami harapkan itu terjadi. Nah, jadi memang awalnya susah. Awalnya susah. Yang paling susah itu adalah komitmen. Saya ingat sekali waktu sebelum pandemi kami adakan ini, sangat susah karena kami adakan hari Jumat. Jumat itu waktu-waktunya macet. Mereka harus berjuang setengah mati. Tapi sekarang ini justru dengan pandemi, kami menggunakan dengan cara online, ini ternyata jauh lebih efektif. Karena tidak ada lagi halangan yang menghalangi gitu kan. Mereka dimanapun, mereka bahkan sedang di jalan, mereka belum sampai ke rumah, mereka sudah bisa online sembari nyetir gitu, mendengarkan gitu, ikut sedikit sampai mereka tiba, mereka lanjutkan. Karena mereka nggak mau kehilangan momen itu gitu. Nah, kadang-kadang juga di luar itu kami masih membuka ada kelompok support group di dalam konseling kami ini untuk mereka yang punya problem-problem tertentu lah, mereka akan bicarakan di support group ini gitu. Berarti kuncinya dari kesulitan itu ada kemauan, mau ya, ada kemauan dulu, ada tekad dan juga mau komit ya Pak ya, mau Ya. komit sehingga kedua hal itu bisa menolong orang tua untuk melewati tantangan itu. Kalau udah mau aja lalu komit, maka tantangan itu pasti terlewatkan. Memang nggak mudah ya, macet-macetan untuk datang ke pertemuan dan sebagainya. Tadi menarik support group itu Pak. Ketika orang tua yang tadi sudah ada komit, dia mau, dia ikut dalam perkumpulan itu untuk belajar kembali memahami anak-anak yang mereka miliki.
Lalu ketika ada persoalan yang mungkin tidak terselesaikan antara suami istri ataupun dengan anak, maka support group ini akan menjadi pendukung seperti itu ya Pak, yang menolong. Betul. Kira-kira dalam bentuk apa aja Pak? Apakah doa atau bagaimana kira-kira? Bukan, kalau support group itu memang ditangani atau dipimpin oleh konselor-konselor yang ada di kami. Mm-mm. Nah, jadi kita biasanya menceritakanlah problem-problem yang mereka lakukan kepada remaja mereka dan atau anak-anak mereka gitu ya. Mereka kesulitannya apa, menemukan problem apa. Nah, waktu mereka utarakan biasanya dari keluarga lain, oh saya pernah begini. Nah, mereka kasih masukan. Nah, mereka saling masukan. Lalu nanti konselor itu hanya gabungkan, merap up semua dan memberikan tip-tip tertentu kepada mereka untuk bagaimana mengatasi remaja mereka. Nah, seperti itu aja sih sebetulnya. Jadi tidak ada tema khusus. Jadi mengalir dari pergumulan mereka apa yang terjadi. Nah, yang menariknya adalah begini, mereka kalau sudah komit dan udah ikut, mereka justru takut kehilangan momen ini. Jadi mereka selalu hadir. Kalau yang sudah merasakan, ya kan, mereka melihat bahwa akhirnya relasi mereka dengan anak-anak itu jadi lekat gitu ya, dan mereka menikmati relasi itu. Seperti itu, Iya, Bu. eh, oke. Berarti grup ini pasti sangat dirindukan ya Pak ya. Kan kata tadi Betul. masuk mungkin kan tidak semua orang tua punya apa namanya ya, bukan keahlian sih, maksudnya tidak semua orang tua punya keluasan dalam bersosialisasi. Tetapi ketika sudah masuk di dalam support group ini, kalau tadi diceritakan kayaknya menggairahkan gitu ya, maksudnya seneng banget, happy sampai mereka juga merasa wow, ini mengalir lalu kayak terus menerus ingin kalau bisa datang lagi ya, karena saling mendukung seperti itu, berbagi pengalaman. Nah Pak, ketika kita melayani orang tua dengan cara seperti itu, apakah mereka pernah menceritakan kira-kira kiat-kiat ketika mereka menghadapi anak-anak secara langsung? Apakah anak-anak akan langsung terima ketika mereka mengajar, atau ketika mereka sudah ikut nih, perubahan dengan mereka tidak ikut, waktu mereka tidak ikut ngatasin remaja begini, tapi ketika sudah ikut masih ada nggak anak-anak yang sulit untuk diatasi seperti itu? Oh, ya, pasti masih ada. Ya, saya ingat sekali, sebetulnya yang paling semangat dalam support group ini adalah almarhumah istri saya gitu ya, Weichen. Nah, karena dia yang mempelopori dari support group ini gitu ya, dan dia sangat menikmati. Kunci dari dia itu adalah never give up. Relation is everything. Jadi relasi itu adalah segalanya. Jangan pernah menyerah dan hargai keunikan setiap dari remajamu. Jadi jangan selalu menganggap negatif. Kamu ini beda dan begini-begini. Kita cari selalu kesalahannya dia karena dia beda. Enggak. Kalau menurut istri saya itu keunikan dari setiap anak. Nah, kita yang orang tua mesti belajar setiap dari keunikan itu untuk bagaimana menjalani di dalam keunikan. Jadi kita treat anak, setiap anak berbeda. Karena setiap anak kan unik di hadapan kita, di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kan nggak sama gitu ya. Jadi kita mesti tahu itu gitu ya. Lalu kita juga bisa memberikan anugerah pada mereka di dalam uh, keperbedaan mereka gitu ya. Nah, kita juga bisa membimbing mereka untuk bagaimana mereka belajar menangani konflik. Kan konflik suka terjadi tuh anak-anak seperti ini ya. Nah, ini yang dibahas di dalam support group. Dan istri saya itu sering memberikan tips-tips kepada mereka. Eh, saya sangat ini bersyukur sekali saya boleh beberapa kali berbicara dengan almarhumah Ciwecen yang sangat konsen di dalam pelayanan keluarga. Bahkan tadi dikatakan Ciwecen bilang bahwa setiap anak itu unik dan cara mentreatnya itu berbeda-beda. Berarti orang tua juga harus kenal anaknya gitu ya, Pak Il ya. Betul, Maksudnya harus kenal benar karena anak kita sama anak orang lain ya berbeda gitu, nggak bisa disamakan gitu ya, Pak. betul. Makanya dia katakan kan relation is everything nih, Bang. Relasi itu yang paling penting untuk kenal dia lebih dalam gitu.
Ya, relasi is everything. Jadi relasi itu segala-galanya di dalam bisa menjalin sebuah heart connect atau tautan Betul. hati gitu ya Pak ya. Wah ini Ya. menarik nih ya. Maksudnya ini dalam banget pembicaraan yang kita lakukan bagi orang tua yang mendengarkannya. Kita belajar bersama-sama ya. Maupun para pembimbing remaja dan guru-guru juga bisa belajar bahwa keterkaitan atau tautan hati ini bukan orang tua sama anak aja, tetapi guru sama anak yang dibimbingnya gitu Pak ya, yang diajarnya seperti itu. Mungkin kalau dari sisi guru kira-kira menghadapin anak itu gimana Pak? Yang Bapak kan berkecimpung cukup lama juga dengan anak-anak didik. Nah, kalau guru, uh, begini ya, guru itu lebih biasanya nih, maaf kalau saya menggunakan istilah gini, lebih menggunakan otoritasnya sebagai seorang guru kepada anak. Karena dia bisa pakai, dia punya kuasa untuk mempanis anaknya dan memberikan satu kengerian. Kengerian itu dalam arti kalau guru kan bisa, kamu macam-macam bisa nggak naik kelas loh. Ya, kalau saya memberikan kamu nilai yang nggak baik, kamu bisa tidak naik kelas dan lain sebagainya. Nah, itu menimbulkan ketakutan. Nah, itu yang tadi saya bilang, jadi dia tidak memberikan rasa hormat dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kalau memang guru itu menurut saya jauh lebih sulit. Karena kenapa sulitnya? Karena guru itu maaf bukan siapa-siapa dari anak ini gitu kan. Dia hanya guru gitu ya. Kalau orang tua kan memang orang tuanya. Seburuk apa dia pun dia anaknya gitu ya, dan itu papa mamanya gitu. Tapi kalau kita guru, maka kita harus masuk dari sebagai, nah ini agak sulit nih, sebagai teman tapi yang dihormati. Jadi kita bisa masuk ke jendela hati anak-anak, kemudian mereka bisa merasa bahwa kita itu adalah temannya. Tetapi ada batasan. Sebagai teman yang kamu harus hormati. Saya ambil kata seperti ini. Saya selama saya melayani remaja sampai saat ini, memang saat ini saya udah tidak terlalu aktif karena usia saya juga udah terlalu jauh gitu ya. Maksudnya gini, dengan orang tua dari anak-anak ini masih lebih tua saya gitu. Tapi saya dengan mereka masih masih ada hard connect gitu. Karena saya masih kontak sama mereka dan saya masih melayani walaupun tidak secara langsung tapi saya ada gitu ya. Nah, mereka bisa masuk sama saya karena saya tidak memberikan tekanan-tekanan. Karena mereka sudah terlalu banyak tekanan. Tekanan pelajaran, tekanan lagi dari lingkungan, tekanan mungkin juga dalam keluarga ada tekanan tertentu gitu ya. Jangan lagi kita sebagai guru memberikan tekanan-tekanan, tetapi bisakah kita hadir justru untuk menolong mereka menghadapi tekanan yang mereka hadapi. Nah, itu jendelanya kita cari tuh. Kalau kita udah masuk ke jendela hatinya, kita dampingi mereka dan berteman dengan mereka, otomatis mereka akan respect. Saya melihat anak-anak remaja-remaja yang pernah saya tangani, sampai sekarang ada remaja yang sekarang malah menjadi rekan kerja saya, gitu. Karena mereka sudah akhirnya sudah menikah, gitu ya, dan dia masuk dalam kelompok saya dan sekarang anaknya, dianya sekarang jadi rekan kerja saya, anaknya sekarang udah mulai masuk ke remaja. Nah, jadi kami sampai bergulir seperti itu gitu. Dan sampai sekarang baik papa dan anaknya dia tetap respect sama saya. Dan saya sangat menikmati orang-orang yang akhirnya kita layani dan kita lihat bisa masuk seperti ini. Nah, guru-guru bisa untuk melakukan hal itu. Ada kesempatan kita masuk seperti itu. Iya, betul sekali itu, Pak. Jadi guru itu sebenarnya posisinya juga sulit ya. Kalau ketika mau terlalu berteman, katanya jangan terlalu masuk terlalu jauh. Nanti ada faktor-faktor yang menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau tadi Pak Ilmi mengatakan bahwa sebenarnya bisa cari bagaimana caranya supaya punya relasi dulu di sekolah, paling nggak kan di sekolah, kalaupun di luar mungkin tidak bisa ya di sekolah, bagaimana memandang setiap anak itu unik, yang tadi yang keunikan mereka berbeda, menerima mereka, lalu coba mendekati mereka satu persatu dan tidak membeda-bedakan mereka, sehingga ketika relasi itu terjalin sebenarnya akhirnya guru bisa jadi teman ya, sampai keluar pun yang tadi Bayu Limin katakan bahwa jadi rekan kerja satu kali. Betul banget itu ya. Saya punya murid-murid yang sekarang ini kan sudah nikah juga, sudah pada nikah, sudah pada, bahkan ada murid saya
jadi guru di mana di tempat saya juga berada seperti itu. Itu kan sesuatu hal yang wow, bisa bersama-sama dengan mereka menjadi rekan kerja. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan juga para pembina rohani. Sebenarnya pembina rohani di gereja lebih gampang tuh jadi teman bagi mereka ya, karena nggak ada eh, batasan, tidak ada yang perlu ditakut-takutin karena tidak ada nilai yang perlu oh kalau ini kamu nilainya nanti gini atau tidak naik kelas atau apa, nggak ada, seperti nggak ada punishment yang perlu ditakuti, tetapi bisa jadi teman yang lebih baik dengan mereka, memahami mereka. Wah, ini pembicaraan yang cukup dalam bagi kita semua ya, Pak Yulimin hadir bersama-sama dengan kita untuk menunjukkan bahwa tadi usia berapapun tidak jadi masalah sebenarnya sih Pak ya. Betul, betul. Pak Yulumin jauh lebih tua dari para kita orang tua dan juga guru mungkin yang tadi yang sedang dilayani. Tapi semangatnya nggak kelihatan, bahkan mungkin anak muda lebih lebih tidak memiliki semangatnya Pak Yulumin. Itu yang kami kagumi dan juga kami respect dengan berapapun usia kita, tapi Bapak Yulmin membuktikan bahwa melayani keluarga, melayani anak remaja itu tidak terlihat saja dari usianya, tapi terlihat dari bagaimana kita mau melayani mereka, punya hati yang terpaut dengan anak-anak remaja yang kita layani, terutama dengan orang tua dan keluarga. Yang terakhir Pak, dalam pembicaraan kita ini sebenarnya pasti banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh orang tua maupun para pengajar, tetapi mewakili mereka saya ingin menanyakan. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana mengatasi kesulitan, bagaimana kita juga membuat tautan dengan mereka dengan cara berteman dan sebagainya. Kira-kira yang terakhir Pak, apa pesan-pesan kepada orang tua dan para guru ini ketika kita uh, supaya punya heart connect ini, usaha-usaha apa lagi yang kita bisa lakukan selain kita berteman dengan mereka, lalu kita juga bisa masuk ke ini kehidupan mereka seperti itu. Ada lagi nggak Pak kira-kira yang bisa dipelajarin atau bisa menjadi kiat kira-kira bagaimana kedepannya ini kita melayani. Nah khususnya di tengah-tengah pandemi ini Pak, ini kan banyak guru, para pengajar itu kalau di gereja kan para pembina rohani, di sekolah kan guru ibadah, aduh nih anak-anak remaja nggak mau nyalain kamera, jadi kesel gitu mungkin ya Pak ya. Terus ini anak-anaknya pada kemana, udah pergi ke gereja yang lain atau kemana, karena kan bisa ini di mana aja nih sekarang karena lewat lewat ini ya, YouTube atau streaming dan sebagainya. Dan kami sudah bahas kemarin itu tentang anak-anak remaja itu game online juga membuat mereka tuh ngantuk ibadah, ngantuk juga untuk belajar. Nah ini tips bagi guru bagaimana kerjasama dengan orang tua Pak, supaya katanya nih ada orang tua yang nih kamu cuma boleh main game di waktu ini. Nah tapi besoknya ternyata harusnya ibadah. Nah bagaimana guru atau pembina rohani bisa kerjasama dengan orang tua ini kalau di tempat pelayanan Pak Yulmin ini, kira-kira gimana supaya guru dan orang tua kerjasama? Kiat-kiatnya gimana caranya? Ya, kalau di kami, mungkin kami nggak sebutnya guru kali ya, tapi pembimbing gitu ya. Nah, pembimbing ini memang selalu ada report untuk orang tua. Jadi, apapun dari pembimbing kepada anak-anak itu, kita akan report kepada orang tua. Kecuali hal-hal khusus yang anaknya tidak mau kalau ini di-report ke orang tua. Memang kita ada agreement di depan. Tapi yang paling penting bagi saya adalah begini, yang paling penting kepada anak-anak baik guru maupun orang tua adalah tutur kata dan intonasi. Nah, kadang-kadang tutur kata dan intonasi kita itu sangat mempengaruhi nanti relasi kita dengan dia. Karena mereka memperhatikan itu. Gestur tubuh kita pun mereka perhatikan. Apakah kita memang perhatian pada mereka dengan tulus gitu, atau kita cuma sekedar lewat atau seperti kayak textbook gitu ya, jalanin gitu aja. Nah, mereka sangat merasakan itu. Nah, jadi kita mesti mengerti dunia remaja. Malah kadang-kadang kita mesti masuk ngerti dunia remaja sekarang tuh apa, istilah-istilah yang lagi dipakai remaja apa, ya kita nggak sampai ketinggalan banget gitu sama mereka gitu ya. Saya ingat sekali waktu satu kali saya itu sama anak-anak remaja diinstalin game.
Ya, saya terpaksa saya main gitu ya untuk supaya bisa jendela masuk. Nah, kadang-kadang waktu mereka ngomong itu, saya ngomong, bisa ikutan ngomong gitu, karena saya tahu dunia itu gitu. Tapi memang saya nggak mendalami, saya cuma akal cerita masuk, dan mereka juga tahu saya nggak mendalami, tapi ada niatan mau ngerti gitu, mereka seneng, dia rasa, oh ini Pak Yulimin update juga nih gitu, apa segala enak nih gitu. Nah, mereka menikmati, dan itu menurut saya jadi jendela untuk kita. Nah, yang paling penting kalau jendela udah terbuka, kita masuk, kita tidak mendoktrinasi mereka, tetapi kita dalam kita berrelasi dengan mereka itu kita memberikan satu worldview Kristen yang kita tanamkan, yang tidak terasa mereka ini terima. Nah, itu yang penting bagi saya, nah yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun oleh guru. Nah, seperti itu, Bu Lili. Ya, terima kasih Pak Yulmin. Berarti ini orang tua dan guru sebenarnya bisa punya waktu juga untuk ngobrol ya Pak tentang Oh anak-anak iya, yang betul. dilayanin gitu ya Pak ya. Ya. Kan ini anaknya di rumah, anaknya di sekolah. Saya selalu menganggap bahwa anak-anak di sekolah itu murid-murid saya itu adalah anak saya di sekolah dan itu anak di rumah. Jadi kita sama-sama orang tua. Jadi harusnya bicara juga, Ya, ngobrol juga antara guru dan orang tua yang tadi disebutkan ada kayak penghubung gitu ya Pak ya. ya. Lalu bagaimana kita memahami anak-anak, kita kenal dunia mereka dan kita tahu tentang mereka lebih lebih dalam lagi memahami mereka seperti itu. Terima kasih banyak Pak Yulimin untuk Sama-sama. obrolan yang sangat padat, eh, padat tapi berisi semuanya dan bisa kita terus ini ya apa kembangkan untuk kita lakukan bersama-sama, kita praktekkan bukan hanya kita Amin. dengarkan. Itu kan yang paling penting ya, Pak. Dan satu lagi tetaplah bersemangat bagi para orang tua dan juga para pelayan dan juga guru-guru. Berapapun usia kita nih, Pak Ilmin sudah membuktikan bahwa sampai sekarang pun beliau setia tetap melayani keluarga, tetap melayani remaja pemuda, anak-anak muda yang sekarang Tuhan Never give up, berikan. penting. Apa, Pak? Never give up, jangan Never menyerah. give up, iya betul. Ya, betul. Tadi pertanyaannya yang tadi putus asa dengan anak-anak yang cuekin kita, yang nggak mau buka kamera, yang kalau diajak ngomong itu diam aja. Saya juga awal-awal pimpin KTB itu Pak, anak-anak ditanya satu kalimat pertanyaan sampai diulang-ulang itu nggak jawab juga tapi akhirnya karena ya udah deh nemeni makan nemeni dengerin mereka ngobrol tentang hobinya K-pop lah tentang game lah jadi saya juga sedikit banyak tahu oh ada namanya game Mobile Legend ada yang namanya PUBG oh ada namanya apa lagi tuh macam-macam gitu hanya mau nggak mau belajar taunya dari mereka. Nah, Ya, betul. begitu juga dengan kita ya, Bapak Ibu jangan menyerah. Mari kita tidak ada kata tua, tidak ada kata terlambat untuk dapat memahami anak-anak remaja kita. Selagi Tuhan beri kita waktu dan kesempatan untuk melayani mereka, tetaplah kita setia untuk melayani mereka. Pak Yulmi sudah membuktikan itu dan sudah menjadi contoh juga yang baik buat kita bahwa sampai saat ini tetap never give up, tetap bersemangat, tetap tidak putus asa dan tetap setia untuk melayani. Tuhan memberkati kiranya pelayanan Pak Yulimin ke depannya di dalam pelayanan keluarga dan juga konseling-konseling keluarga. Nanti Bapak Ibu yang bersedia ataupun pengen ya dilayani maupun lewat konseling keluarga dan juga tentang anak-anak nanti bisa setiap hari itu pantengin YouTube-nya Pak Yulimin yang akan berbicara banyak inspirasi tentang keluarga dan juga tentang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada, memberkati Pak Yulimin dan tempat pelayanannya, dan memberkati kita semua. Tetaplah bersemangat karena Tuhan mengasihi kita, mendampingi kita untuk tetap melayani anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan memberkati kita, sampai bertemu di channel Anak dan Remaja berikutnya. Sampai jumpa. Dah, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.